Dan bicara media kan juga mereka bicara kepentingan ya, di media juga nggak jauh sponsor dari nggak jauh dari yang ini giliran perlu rilis nih kirim ke kita gitu, giliran yang lain kan giliran ada program atau apa nggak ingat kita hanya media yang wow yang punya nama besar dong, hanya kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin rasa ya udahlah. Di depan saya ini udah ada Kak Fitri ya, salah satu jurnalis senior ya, yang cukup ya terkenal dan legendaris ya di Aceh. Tulisan-tulisannya bisa Anda cek di media ya, sangat tajam ya. Hari ini kita kupas tuntas ya ketajamannya berbicara mengenai stunting. Sekarang di media apa aja Kak? Kalau untuk nasional di Radio El Sinta sih, itu udah dari 2014 dulu. 2014 sampai hari ini masih. Kalau untuk lokalnya itu di Dikdata. Oh, Dikdata, oke. Ya nggak usah kita ceritain kemarin ya. Kalau di Aji masih sering ini Kak? Masih anggota, masih. Oh, masih nggak anggota. pengurus tapi anggota. Ya tetap lah ya, Aliansi Jurnalis Indonesia ya. Kak, ini kan hari ini mau diajak ngomong. Sengaja diundang jurnalis perempuan ya. Karena harapan saya nih, jurnalis perempuan otomatis setidaknya lebih sensitif lah ya, lebih peduli dan lebih prihatin mengenai isu stunting. Nah, kalau Kakak sendiri nih selaku jurnalis ya, yang saya lihat juga Kakak kemarin nulis ya mengenai stunting ya. Gimana Kak pandangannya? Apa ya, kalau bicara stunting itu sebenarnya kalau bicara di kalangan media, stunting itu kayak bukan isu yang luar biasa gitu, karena memang mungkin apakah karena dari yang punya kepentingannya menyuarakan stunting itu seperti apa sehingga masyarakat juga stunting punya stunting kan. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita cek di media juga mungkin banyak teman-teman menyuarakan stunting, tapi nggak jauh-jauh hanya sebatas data. Jadi nggak ada sih perubahan yang kayak apa nih setelah dilakukan dari program GISA, ada nggak progres yang dapat hari ini ketika media menyuarakan itu, ada nggak? Kayaknya nggak banyak sih hari ini. Nggak tahu sih masalahnya apa, mungkin atau memang ketertutupan informasi sendiri sih. Nah tapi Kak, kalau kita ngomong ya, kalau Zikra lihat ya, kalau Kakak kan memang kebetulan ada nulis ya. Kenapa misalnya teman-teman di jurnalis sendiri gitu kurang misalnya membahas isu-isu stunting ini atau menulis isu stunting ini misalnya yang memang dapat menyentuh masyarakat gitu, baik misalnya dari segi isinya edukasi walaupun sedikit. Nah, kenapa nih Kak gitu? Ya mungkin ya saya nggak bicara banyak media. Untuk media saya sendiri itu kadang-kadang kita nggak punya rubrik khusus tentang kesehatan. Jadi kan, jadi paling apa yang sedang booming nih hari ini, isu apa yang sedang ini gitu. Dan bicara media kan juga mereka bicara kepentingan ya, di media juga nggak jauh sponsor nggak jauh dari habisnya aku diserang nggak jauh dari situ kan. Karena bicara karena kalau setiap media tuh harus menulis terus tentang stunting kan nggak fair juga gitu. Iya, maksudnya kan ini Kak, maksudnya ini paksa dipotong kadang-kadang ya. Sebenarnya kan memang kan sebenarnya stunting tuh ya nggak perlu harus diulang-ulang, tapi maksud Zikra itu sebenarnya dari isu stunting itu sebenarnya kan banyak hal yang bisa diangkat gitu. Banyak. Mungkin kalau dibilang support dari redaksinya sendiri ada sih ketika memang teman-teman menulis untuk stunting itu. Saya nggak paham kenapa problem hari ini ketika isu COVID kemarin bisa teman-teman full up-nya terlalu blow up-nya maksudnya sampai booming ya. Gitu, bagaimana kasusnya, bagaimana korbannya, kenapa stunting ini enggak? Atau mungkin karena ketidakpahaman teman-teman sendiri. Saya juga mungkin bisa jadi itu menjadi salah satu faktor, karena kan sekarang bicara media itu kan banyak media-media baru ya, media-media online yang muncul. Terus juga ya jurnalis-jurnalisnya masih pemula kebanyakan, dan untuk jurnalis perempuan juga banyak yang masih pemula. Jadi mungkin sensitivitas dari mereka itu yang masih agak kurang hari ini. Atau mungkin karena mungkin kita lihat ya Kak, apakah di Aceh tuh bagi teman-teman jurnalis sendiri itu yang masih menarik ya isu-isu biasalah politik ya, ekonomi ya, tapi ekonomi pun tidak terlalu banyak muncul ya, lebih kepada isu-isu politik. Nah ini kemarin nih kan Zikra dengar nih ya kan, malahan kadang-kadang pada isu stunting ini karena hanya fokus mengangkat angka sehingga seolah-olah media tuh yang bikin orang panik, ngerti nggak Kak? Iya sebenarnya kalau kita buka-buka data pun ya nggak masalah ya. Kalau kita lihat online juga, kalau kita kan nggak bisa membantah data ya, kita membantah data dengan data. Tapi sepertinya selama ini sangat kurang gitu teman-teman media ya, atau teman-teman jurnalis misalnya mau berbicara bahwa oke, ini loh stunting, ini loh datanya. Kemudian ini loh yang harus dilakukan gitu, seperti itu gitu.
Iya sih, kenapa hari ini bicara data mungkin juga dari tingkat pemahamannya teman-teman juga masih kurang. Mungkin untuk menyamakan satu persepsi itu masih kurang loh. Stunting itu apa sih sebenarnya? Apakah itu dia hanya karena tubuhnya yang kecil, karena dia kerdil, atau karena memang mempengaruhi selain fisik juga IQ dia yang tidak kecerdasannya juga itu. Ini kan masih beda persepsi, sehingga terkadang teman-teman juga yang merasa kayak nggak seksi sih isu stunting tuh gitu, kecuali memang ada kasus, misalnya kasusnya nih stuntingnya misalnya kayak kalau dulu tuh seperti kasus difteri, jadi ketika ada kasus nih anaknya terus fisiknya seperti ini dan efeknya seperti ini, jadi akhirnya kan menjadi dan itu menjadi konsumsi media kan hari ini. Dan ketika bicara stunting kan yang nampak tuh seperti apa sih, hanya apakah anak yang kerdil itu cuman itu aja gitu stunting, jadi nggak sehingga itu mungkin itu dianggap enggak terlalu seksi sih gitu, kecuali hanya bicara angka. Toh juga terlepas dari itu juga dari pengambil kebijakan juga bisa seperti Dinkes yang punya kewenangan, atau dokter juga yang punya data-data itu juga mereka hanya men-share data doang, sehingga ketika ada kasus tiba-tiba mau ayo dong sekali-sekali monggo nih diajak ketika jurnalisnya, ini ada nih kasus di daerah ini nih, atau ada nih program yang dilakukan di daerah ini, seperti di Biren kemarin ada Bugating, terus di Sabang ada yang Dana Genasih, jadi kan untuk mencegah stunting. Jadi hal-hal itu kenapa nggak hal-hal itu yang diedukasikan bagi, atau data-data seperti itu yang diajak untuk jurnalis, ayo nih nulis nih di sini ada ini, atau kita nih punya program ini gitu, atau ayo ajak nih jurnalis yang memang dia punya kompeten untuk itu melatih misalnya pekerja kayak di desa-desa itu kan, pelayanan kesehatan di desa itu untuk mencoba menyuarakan itu bahwa di desa kami ada loh yang program seperti ini, coba menyuarakan. Akhirnya kan teman-teman media juga kan nggak fair dong ketika teman-teman media harus memantau seluruh Aceh hanya untuk ini kan. Oke, ya berarti mungkin maksudnya gini, jangan hanya akhirnya gini, kenapa akhirnya mungkin gini ya kalau aku simpulin ya. Selama ini ya memang yang hanya terlihat itu angka, jadi ya akhirnya jadi konsumsi kan, konsumsi media akhirnya boom. Tapi kita gini Kak, aku nggak mau juga salahin siapa-siapa, nggak mau salahin media juga nggak mau ini, cuman yang jadi persoalan seperti yang aku lihat kalau dari statement Kakak bahwa ya selama ini memang nggak dilibatkan secara aktif, dan media juga mungkin kurang diinformasikan, misalnya isu-isu yang menyentuh mengenai stunting sehingga bisa diangkat. Ya akhirnya lagi-lagi yang diangkat ya udah angka, karena kan langsung menarik pembaca ya. Oke, mungkin itu Kak. Ya sih. Ya mungkin itu juga kan jadi segmen pembaca kan juga melihat bahwa hari ini terkadang ketika mengangkat isu stunting ada nih yang berita yang lebih heboh lagi gitu, akhirnya tenggelam stuntingnya. Akhirnya ya media kan juga dia nggak mungkin nih isu stunting dulu nih, store dulu. Jadi kita stop dulu. Oh ini ada yang lebih booming nih hari ini. Kita ada kasus yang ini. Oh akhirnya ya udah tenggelam dengan sendirinya. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita ngomong stunting ya, itu kan efeknya parah loh Kak sebenarnya. Habis itu banyak hal yang memang sangat mempengaruhi kenapa seorang anak menjadi stunting. Ya walaupun nggak melulu ya kita pakai tagline stunting itu ya, tapi sebenarnya kan banyak isu yang bisa kita angkat ya. Pendekatan informasi kita angkat yang supaya kasih tahu bahwa oh ini kalau kayak gini inilah efeknya stunting. Karena kan ini juga stunting selain berbicara gizi, dia berbicara sanitasi ya. Habis itu dia berbicara kemakmuran atau masalah-masalah ekonomi lah ya. Ya itu tadi gitu. Jadi kadang-kadang bingung juga sih kenapa kayak sepertinya kurang terpantau sama media. Agar apa? Masyarakat kita ini kan lebih kalau lihat berita online atau hari ini pun koran yang masih laku ya. Mereka sebenarnya senang baca itu karena apa? Kan cepet, kemudian ringkas, ya kan? Tapi kalau khusus orang nulis ya, kemudian ya hanya misalnya mengandalkan misalnya program-program yang diangkat oleh pemerintah atau dinas kesehatan, kan nggak semua orang maksudnya senang, nggak semua orang kan punya akses. Ya kalau dia ikut seminar, kalau ada undangan ada akses, atau ada programnya di kampung itu ya ada akses. Nah kalau Zikra malah berpikir gitu kan, kenapa nggak gini ya, kenapa nggak ya sebenarnya tuh kayak media tuh harusnya mengambil alih gitu, misalnya memboomingkan isu stunting ini seperti isu COVID, ya bukan kita berbicara konteks negatif ya, tapi yang kita lihat
dengan media banyak ngomong sehingga kan orang tahu. Contoh paling kecil Kak, kalau COVID memang kan buat kita geger. Tapi lihat akhirnya apa harus dilakukan supaya nggak kena COVID, pakai masker. Itu kan seperti diulang-ulang. Hal yang paling kecil, cuci tangan, ya kan, bersin nggak sembarangan. Nah harusnya something kan kayak gitu Kak. Iya, semestinya kan kampanye campaign seperti itu yang memang dilakukan media. Cuman kan satu sisi kan dilemanya media juga ketika mereka menyuarakan itu kan terkadang ada hal-hal yang di masyarakat yang dianggap ini mana ada seperti itu tabu. Jadi kan kayak panenayan kan kayak media mentok. Jadi kayak menyuarakan hal-hal seperti itu aja. Jadi akhirnya menyamakan persepsi dengan masyarakat itu masih agak susah. Habis itu juga ketika memang ada fakta-fakta di lapangan yang mungkin diungkapkan oleh masyarakat, kasus-kasus baru seperti ini nih, kayak tiba-tiba udah muncul polio. Terus ketika di blow up sama media kemarin, ketika dibilang ini jadi KLB, udah pada sebagian yang berpikir negatif berpikir alah itu mana ada, itu kan bisa-bisa orang nih aja. Jadi hal-hal seperti itu padahal yang ya dilemanya seperti itu. Selama ini ada nggak misalnya program yang nggak mesti program sih, karena kayak kalau ngomong jurnalis khusus program menurut aku kurang cantik ya. Kurang indah gitu, kayak kalau kita ngomong jurnalis tuh kasih program gitu kan ini kali ya. Harusnya di mana-mana ada program, ada jurnalis ya. Nah, ya apa ya bahasanya bingung nih. Misalnya kayak khusus kayak kalau ada apa-apa tuh diajak, atau misalnya tolong dong misalnya backup kita atau edukasi kita dengan isu ini atau apa, itu ada nggak selama ini misalnya hubungannya baik dengan dinas kesehatan atau misalnya dengan pemerintah gitu, supaya gini jurnalis ini terketuk lah hatinya untuk misalnya benar-benar membahas stunting ya dari segi edukasi. Kalau dibilang ada nggak sih? Ada, tapi nggak ini sih, paling hanya karena kita kenal, hanya karena ini sudah pernah kerja sama nih satu tim, jadi tolong dong bantuin ini gitu, bisa nggak ikut acara kita gitu. Tapi ya mungkin teman-teman juga punya ini kan, kayak teman-teman yang ini giliran perlu rilis nih kirim ke kita gitu, giliran yang lain kan giliran ada program atau apa nggak ingat kita hanya media yang punya nama besar dong, hanya kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin rasa ya udahlah gitu, jadi kayak kurang sih sebenarnya kayak untuk melibatkan media di ini kan banyak nih program seperti program GISA kemarin kan, itu menarik ya ketika mensosialisasikan ke desa-desa, itu masuk nggak sih ke grassroots yang paling bawah itu kan. Ketika datang ke sana ke desa, ini kitanya nggak tahu nih, yang di sini yang di media kadang di daerah pun ini ada program ini loh, ada yang datang ke sini nih program GISA, kok kami nggak tahu gitu. Jadi informasi seperti itu kayak ditutup-tutupin sehingga akhirnya ya nggak tahu program itu apa sih impact-nya gitu, tembus nggak sih ke masyarakat. Mungkin apa, karena mungkin yang bikin program mungkin udah duluan takut kali ya. Bisa jadi mungkin. Padahal sebenarnya kalau kita buka-bukaan ya kalau Zikra kan mungkin karena sekarang ini kan gencar kali nih mempelajari tentang stunting ya, walaupun bukan orang kesehatan. Padahal kalau dibuka-buka bagus. Cuman ya itu tadi mungkin ya caranya mungkin ya cara disosialisasikannya gitu. Ya, itu sih mungkin itu aja sih yang nggak masuk ke sampai ke ranah. Padahal kalau menggunakan media, teman-teman media ini kan juga punya sosial media selain dari media itu sendiri kan, itu kan lebih efektif kan masyarakat ketika dengan menggunakan kearifan lokal yang bisa disuarakan oleh media. Jadi kayak ketika dia nggak bisa menulis di media dia mungkin terbatas dengan aturan redaksi, kan dia bisa menyuarakan ke teman-temannya ketika dia tahu kerjanya Mbak media gitu. Jadi kan kayak ada informasi apa nih tentang ini, kan dia hanya menyampaikan satu atau dua, dan dua ini akan menyampaikan ke beberapa keluarga yang lain dan ini akan tersampaikan. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya memang masih sangat kurang sih hari ini. Mungkin kepekaan media juga masih, kepekaan teman-teman jurnalis juga masih agak ini mungkin menjadi satu problem sih hari ini, karena memang kan juga banyak jurnalis muda yang hari ini yang memang ya tingkat sensitifnya masih agak peka terhadap isu tuh masih agak kurang sih. Mungkin karena baru terjun juga baru belajar ya. Ya, kalau dibilang belajar kan kurang cocok juga, tapi mungkin adaptasi ya, aware dengan isu-isu atau misalnya lebih sensitif untuk hal-hal kesehatan. Karena bukan apa sih Kak, aku lihatnya sih sayang aja sebenarnya gitu. Kan harusnya kalau inilah kita namanya juga masyarakat ya, harusnya media tuh kan mempunyai peranan yang sangat penting ya untuk mengedukasi masyarakat. Lebih-lebih case ini kan bukan sembarangan gitu. Kita memang harus gempur masyarakatnya supaya apa, minimal orang tuh
nggak usah kita bahas mereka akan percaya dengan enggak. Setidaknya paham dulu, tahu dulu apa sih stunting nih gitu. Iya kan? Nah, karena kalau udah sering digaungkan ya mau nggak mau kan hari ini kan kita melihat gitu. Media tuh punya pengaruh kan. Banget. Dalam banyak hal. Banget. Membentuk opini publik, mempengaruhi publik. Ya, media itu juga sebenarnya punya peranan yang sangat penting. Nah, itu yang membuat kadang-kadang Zikra berpikir ya. Kenapa ya gitu karena orang kita ini kan kalau digempur dengan informasi terus-terusan biasanya ya akan lebih lebih aware sebenarnya. Ya, tengoklah. Akhirnya apa jadi pembahasan dari satu kedai kopi ke kedai kopi yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, satu kelompok arisan ke kelompok arisan yang lain. Nah, ini sepertinya yang hilang ya. Saat ini itu sih yang hilang memang. Ya itu ya mungkin dari ini juga mungkin keterbatasan teman-teman juga ketika informasi yang diperoleh teman-teman tuh masih sangat minim hari ini. Komunikasi teman-teman jurnalis itu dengan pengambil kebijakan nih misalnya dengan dinas kesehatan dengan Kadis itu sangat sulit sampai hari ini dan untuk kita untuk mengakses data aja kita nggak punya. Kadang-kadang di Dinkes itu ketika kita mau akses nih teman-teman masuk nih, kalau COVID dulu kan ada di kementerian, ada di ini kan bisa masuk nih langsung ke ini. Kalau di Dinkes kan itu nggak aktif kadang-kadang ketika kita hubungin ini nggak diangkat HP-nya atau apalah gitu. Tapi ya ada 1-2 yang memang yang aware memang yang selalu ketika ditanya mau berbagi untuk ini kan. Jadi hal-hal yang kadang-kadang kan ya mungkin merasa ya teman-teman jurnalis juga jengah juga lah kalau setiap hari harus meminta terus gitu kan. Sekali ayo diberi aja, teman-teman juga kan pasti mau ketika yang diberi itu informasinya memang bisa membantu orang lain. Apa mungkin kayak gini Kak, ini aku potong ya. Apa mungkin penyebabnya karena mungkin dia sudah takut duluan gitu, karena mungkin ada track record yang kurang baik mungkin ya, nggak bisa kita bilang buruk ketika orang buka-bukaan data tiba-tiba booming. Mungkin bisa jadi karena dulu aku pernah coba ketika dengan teman yang dari Kompas kita coba minta data imunisasi nih. Jadi ke pihak di Dinkesnya penanggung jawab di imunisasi, dia nanya buat apa datanya kayak gitu kan, ketika memang tingkat imunisasi rendah di Aceh nih, kenapa, untuk apa datanya? Kalau untuk cuman nulis data aja kan nggak penting juga gitu, karena nggak ada impactnya apa sih ketika kalian menulis ya. Akhirnya kita berpikir sebenarnya impact itu kan bukan kami, kalian dong yang input impact itu, kan kami hanya menyuarakan. Paham. Mestinya kan di situ. Jadi kayak hal-hal seperti itu akhirnya kan ya udah, karena udah begitu ya udahlah, lo nggak penting juga buat kita. Ya akhirnya kan, gini ya, sama-sama nggak peduli. Maksudnya gini, mungkin dari segi geng kesehatan dan teman-teman pemerintahan mungkin peduli gitu, tapi akhirnya karena kondisi-kondisi yang mungkin miskomunikasi ya, sehingga buat ya ke teman-teman media ya udah ngapain ya gitu udah, ya. Ada ini Kak, pesan terakhir mungkin Kak menanggapi bagaimana caranya agar teman-teman media semakin aktif menyuarakan atau mengedukasi isu-isu stunting ini mungkin ya. Ya mungkin bisa sih teman-teman media tuh memulai dari lingkungan dia sendiri nih, apakah lingkungan di kampungnya atau di tetangganya yang memang melihat sesuatu hal yang janggal tentang ada stunting nih atau ini, bisa aja mengedukasi setiap minggu atau setiap bulan itu kan ada imunisasi tuh, mulai dari imunisasi, capaian imunisasi ini berapa ya, data anak stunting sini berapa ya, upaya yang sudah dilakukan apa ya gitu, atau teman-teman media mencoba melirik ada nggak sih sisi-sisi yang sudah dilakukan hari ini yang ada yang menarik nih yang bisa dibuat gitu, untuk menyuarakan hal itu dan mungkin masukan juga bagi pengambil kebijakan atau ini ya, ayo dong kita aware nih media untuk diajak ketika ada kasus, ketika ada ayo nih ajak aja gitu, jangan hanya kirim rilis doang nih tanpa assalamualaikum tuk langsung titip rilis ya gitu. Berarti lebih terbuka ya sebenarnya. Gini ya, berarti kesimpulan yang didapat satu hari ini, teman-teman media ini sebenarnya siap membantu ya, siap mengedukasi ya dengan media mereka. Yang penting caranya ya. Kemudian mungkin teman-teman juga sebenarnya pingin digandeng. Jadi kalau benar-benar digandeng ya mereka juga pasti akan menyuarakan ya hal-hal yang positif ya. Ya positif maksudnya agar kita lebih aware mengenai stunting ya. Nah, benar. Gitu. Ya kayaknya mungkin ini lebih ke masalah keterbukaan informasi sebenarnya benar. Dan kalau aku sih melihatnya Kak, mungkin ada yang missing di situ dari segi komunikasi. Padahal sebenarnya tidak ada satu pihak manapun yang ingin saling menjatuhkan, tapi karena yang didapat hanya data mentah, akhirnya
booming dan ribut benar. Akhirnya apa, fokus stunting itu tidak lagi berfokus pada isu edukasi, tapi akhirnya hanya berfokus pada data gitu ya. Walaupun ya data tetap harus kita kasih tahu, karena apa? Disitulah kita tahu ada masalah, Kak. Mungkin itu aja. 20 menit nggak terasa ya. Memang kalau ngomong sama jurnalis nih beda gitu, panjang. Selain menulis ya, sudah terbiasa juga kan berbicara mengenai banyak isu ya. Oke, sampai bertemu ya pada podcast selanjutnya di Sago TV dalam isu-isu stunting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan, hutan dan tumbuhan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dan hujan di antara sedih dan senang, lapar dan kenyang. Aku mengaji jalanan dari pagi hingga petang, membaca tanda-tanda dari malam hingga fajar tiba.